Selamat malam semuanya, selamat datang di Unlock with me, Billy Boon. Dan seperti biasanya pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa, yang akan berbagi tentang pengalamannya, tentang ilmunya, tentang wawasannya, pandangannya, yang saya jamin pasti akan meng-unlock ya, akan membuka pemikiran kita semua. Dan saya ingetin seperti biasanya, dicatat ya apa aja yang mereka akan sampaikan. Kemudian nanti di akhir acara teman-teman bisa langsung ke Instagram saya di @billybunyot. Kemudian cari postingan tentang episode pada malam hari ini. Kemudian di kolom komentarnya tulis apa aja yang kalian dapetin dari yang disampaikan oleh dua narasumber pada malam hari ini. Selengkap-lengkapnya ya. Nanti saya sendiri yang akan memilih siapa yang akan memenangkan 2 buah kacamata persembahan dari Optik Says dan juga 2 buah buku saya yang berjudul Yang On Top Updated dan juga buku Why. Oke, so saya juga mau menyapa nih teman-teman semua yang ada di Zoom ya, yang menonton acara pada malam hari ini. Thank you so much udah menyaksikan dan catat dan siap-siap menangin hadiahnya. Alright, tanpa berlama-lama saya akan langsung memanggil narasumber kita pada malam hari ini, Kak. Soalnya masih muda banget, Kak Nikita, silakan. Selamat malam. Malam hari ini kita akan berbicara tentang menyelam. Ada 2 tipe penyelam yang sering kita jumpai. Pertama, scuba diving, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, dan yang kedua adalah free diving. Free diving adalah menyelam tanpa bantuan alat pernafasan. Mungkin bagi setiap orang menyangka free diving itu merupakan hal yang impossible, hal yang tidak mungkin kita lakukan. Tapi uniknya, manusia telah dilengkapi alat untuk bisa menahan nafas lama dan menyelam di kedalaman. Rekor dunia pun terpecahkan oleh salah seorang freediver asal Prancis yang dapat menahan nafas selama 11 menit 35 detik. Dan dapat menyelam di kedalaman dipecahkan oleh freediver asal Rusia yang dapat menyelam sedalam 131 meter. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa bagi seorang manusia yang bisa menyelam dalam. Dan kita nggak pernah tahu kenapa manusia dipersiapkan alat-alat ini untuk bisa menyelam dalam dan menahan nafas panjang. Perkenalkan, nama saya Nikita, saya seorang mermaid, saya seorang freediver, dan juga seorang atlet freediving, dan juga freediving instructor. Awal mula saya mencoba freediving ketika teman saya menawari tentang freediving course. Akhirnya saya mengikuti freediving course karena saya penasaran dan saya cari tahu tentang freediving di Google dan saya menemukan bahwa freediving ini adalah olahraga paling berbahaya kedua di dunia. Dan olahraga ini tidak dapat dilakukan sendirian, maka dari itu olahraga ini butuh freediving course untuk kita dapat mengetahui safety prosedurnya. Ketika saya selesai mengikuti freediving course, saya membeli sebuah alat freediving seperti masker, snorkel, wetsuit, ataupun long fins. Tapi pada saat itu karena saya tertarik dengan mermaid, saya membeli sebuah mermaid tail. Jadi mermaid tail itu adalah alat bantu gerak yang bentuknya seperti mermaid. Karena pada saat saya mencari tahu tentang freediving, saya menemukan sebuah foto mermaid yang sangat elegan, yang dapat berpose cantik di bawah air tanpa bernafas. Dari situ saya mulai memasang video dan foto saya ke sosial media dan kemudian saya ditawarkan untuk bekerja menjadi seorang mermaid di Jakarta Aquarium. Nah, disitulah awal karir saya menjadi seorang mermaid. Setelah menjadi seorang mermaid, saya mencoba untuk mengikuti freediving kompetisi. Saya ingin tahu seberapa lama saya bisa menahan nafas dan seberapa jauh saya bisa menyelam. Ketika saya mengikuti freediving kompetisi pertama kali, waktu itu sangat berkesan karena saya dapat menjuarai sebagai Best Female Freediver di Indonesia dan Best Female Freediver Newcomer, dan saya juga dapat meraih medali-medali pada saat di kompetisi pertama saya. Saya nggak tahu apakah waktu itu saya yang jago atau emang pesertanya yang belum ada. Maka dari itu saya penasaran, saya ikut lagi kompetisi di jenjang yang lebih internasional. Jadi saya terbang ke Sabang, pergi ke Singapura, dan akhirnya saya pergi sampai ke Yunani untuk membuktikan bahwa apakah saya memang benar-benar bagus di olahraga ini. Dan saya berhasil menyabet juara di kompetisi tersebut, dan saya memecahkan rekor menjadi wanita yang menyelam terdalam di Indonesia. Dan kemudian saya berpikir mungkin saya memang bagus di freediving, maka dari itu saya
mengambil kualifikasi menjadi seorang freediving instructor, dan saya membangun sebuah freediving school di Jakarta, Freediving Society, dan saya juga terbang ke Philippines untuk mengambil kualifikasi menjadi seorang mermaid instructor. Dari situ saya menjadi seorang mermaid instructor, saya membangun sebuah sekolah mermaid pertama berlisensi di Indonesia. Freediving dapat dilakukan di kolam, di laut, ataupun di danau. Jadi murid-murid yang mengikuti freediving biasanya mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang mengikuti freediving untuk rekreasi, ada yang mengikuti freediving untuk kompetisi atau menjadikan mereka menjadi seorang atlet, dan ada yang menggunakan freediving sebagai alat untuk mencari mata pencaharian, untuk menjadi nelayan, dan ada yang menggunakan freediving sebagai alat buat mengekspresikan mereka di dunia fotografi underwater. Ada dua tipe freediver yang biasanya dilakukan. Pertama, freediver yang ada di kolam, kedua freediver yang ada di ocean. Ketika seorang freediver mengikuti freediving course, mereka akan diajak ke kolam untuk melakukan berbagai hal yang akan mempersiapkan mereka untuk menyelam di kolam atau di lautan. 90% yang mengikuti freediving course di sesi pertama kali, mereka dapat menahan nafas selama 2 menit dan dapat berenang sejauh 40 meter kurang lebih dalam satu nafas. Dan ketika mereka pindah ke laut, 60% murid dapat menyelam di kedalaman sedalam 20 meter kurang lebih. Dan ini mereka lakukan di pertemuan pertama mereka. That's amazing. Dan kenapa manusia memiliki hal yang luar biasa tersebut? Ketika kita bernafas, kita menghirup udara 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya adalah gas-gas lainnya. Pada saat kita menghirup udara, udara masuk melalui sistem pernafasan kita, hidung dan mulut, turun ke epiglotis, kemudian masuk ke paru-paru, dan kemudian dibagi ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri, dan masuk ke gelembung paru-paru yang disebut alveoli. Di dalam gelembung paru-paru tersebut, udara berdifusi. Jadi udara yang tadi kita hirup oksigen 21%, ketika kita hembuskan, oksigen tersebut akan menghasilkan karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida di dalam tubuh ini yang membuat badan kita tidak nyaman pada saat kita menahan nafas. Karena pada saat kita bernafas normal, kita menghirup udara, oksigen, dan kita mengeluarkan karbon dioksida. Ketika kita menahan nafas, kita menghirup oksigen, kita mendapatkan karbon dioksida ada di dalam tubuh tanpa dikeluarkan. Sehingga ada peningkatan karbon dioksida di dalam tubuh. Disinilah yang dapat memicu kita untuk ingin bernafas. Jadi kita tuh sebenarnya ingin bernafas bukan karena kita kekurangan oksigen. Oksigen masih ada di dalam tubuh, hanya saja peningkatan karbon dioksida kita yang tinggi. Peningkatan karbon dioksida kita itu dapat menyebabkan beberapa symptoms yang terjadi di dalam tubuh, seperti perasaan tegang, lalu kemudian dapat terjadi kontraksi di bagian diafragma, lalu kemudian dapat ada perasaan keinginan untuk menelan, sama ada sensasi terbakar di bagian paru-paru. Mekanisme ini adalah mekanisme tubuh untuk mengirimkan sinyal ke otak untuk bernafas. Nah, di freediving kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa toleransi terhadap level CO2 yang tinggi di dalam tubuh. Dan kita juga belajar bagaimana caranya supaya kita bisa konserv oksigen agar tidak terbakar cepat menjadi karbon dioksida. Uniknya, semua manusia, makhluk mamalia, memiliki refleks yang disebut dengan mammalian Duff reflex. Refleks ini sangat amazing di dalam tubuh manusia, karena refleks ini dapat membantu kita untuk menahan nafas panjang dan menyelam dalam. Refleks ini dimiliki juga oleh mamalia laut seperti dolphin atau paus. Mereka tidak memiliki insang, mereka tidak bisa bernafas di dalam air, tapi mereka bisa menahan nafas panjang karena mereka memiliki mammalian Duff reflex. Begitu juga manusia memiliki mammalian Duff reflex. Ketika mammalian Duff reflex kita aktif, maka kita bisa menahan nafas panjang. Mengaktifkan mammalian Duff reflex ini caranya mudah. Dengan wajah dimasukkan ke dalam air, maka mammalian Duff reflex seketika bisa aktif. Makanya orang yang bisa menahan nafas di darat pasti akan jauh lebih lama menahan nafas di air. Karena pada saat kita menahan nafas di air, kita dapat mengaktifkan mammalian Duff reflex yang dapat membantu kita untuk menahan nafas lebih lama. Mammalian Duff reflex juga dapat dikuatkan dengan cara sebagai berikut. Bisa dengan wajah dimasukkan ke dalam air dingin, lalu bisa dengan cara training hypoxia, yaitu training di bawah oksigen yang rendah, lalu dengan cara pressure, kita terpapar oleh pressure. Pressure maksudnya kita bukan pressure stres, tapi pressure karena kita masuk ke dalam kolam yang dalam atau di dalam lautan.
Ketika kita menguatkan 3 hal tersebut, maka mamalan diaphragm reflex kita akan semakin kuat dan kita akan bisa menahan nafas lama dan menyelam di kedalaman. Refleks ini juga yang dapat membuat seseorang menjadi ketagihan. Ketika seseorang belajar freediving, 80% murid mengakui bahwa mereka merasa addicted. Mereka merasa freediving ini olahraga yang membuat mereka ingin melakukan lagi dan lagi. Karena freediving memberikan sensasi yang seperti mind clearing, seperti meditasi. Ketika kita menahan nafas, semuanya menjadi slow down, waktu menjadi lebih lambat. Bahkan murid pun ketika mereka tahan nafas, mereka tidak menyangka pada saat mereka naik, hah, udah 3 menit. Padahal mereka sebelumnya mereka nahan nafas di darat mungkin cuma 30 detik. Gitu. Jadi freediving ini memberikan benefit kepada setiap freediver, yaitu sebagai meditasi, relaksasi, fokus, ada juga yang menggunakan sebagai olahraga, exercise, karena freediving ini olahraga yang sangat membakar kalori 700 kali lipat lebih banyak daripada olahraga lainnya. Freediving ini olahraga yang anaerobik, jadi olahraga yang tidak memerlukan oksigen, sehingga akan membakar kalori lebih banyak. Freediving juga sekarang menjadi lifestyle, karena begitu orang mengupload gambar mereka di sosial media, mereka mengupload kegiatan mereka di darat. Tapi kalau freediver, mereka mengupload kegiatan mereka di dalam air. Bagi saya, freediving ini mendekatkan saya lebih kepada alam, karena sebelumnya saya tidak pernah merasa sedekat ini kepada binatang-binatang di laut. Sebelum freedive, ketika saya nyebur ke laut, ikan-ikan bubar. Jadi yang saya lihat cuma koral. Ketika saya freedive, saya nyebur ke laut, ikan-ikan malah menghampiri. Karena mungkin mereka penasaran, ini makhluk apa kok ada di sini gitu. Kok tidak mengeluarkan bubble, kok bisa tahan nafas panjang. Gitu. Jadi freediving mendekatkan diri saya lebih kepada alam, kepada diri sendiri. Saya lebih tahu apa yang saya inginkan, saya lebih tahu di mana limit saya. Jadi saya lebih mengenal diri saya lebih dalam, dan saya juga mendekatkan diri saya kepada orang lain. Have fun freediving, saya Nikita, terima kasih. Dive, biasanya mereka pengen jadi mermaid, ya cuma pengen foto cantik aja di bawah, pakai kostum mermaid, pakai mermaid fins, terus sama persis ketika Nikita dulu beli pertama kalinya juga belinya mermaid. Motivasi saya untuk ikut gitu ya, freediving jadi mermaid. Ya. Nikita, thank you so much. Wah, luar biasa, dengerin tadi udah kayaknya seharusnya saya udah dapat gelar S1 nih untuk free diving nih. Meskipun baru teorinya doang tadi dengerin karena belum pernah nyobain. So, thank you so much udah berbagi. Tadi saya notice ada satu slide yang bilang katanya free diving ini nggak perlu bisa berenang. Itu typo, salah ketik atau apa maksudnya? Itu saya tadi lupa mention. Jadi memang free diving memberikan akses ke semua orang. Jadi nggak harus orang harus bisa berenang, tapi semua orang bisa mengikuti free diving. Bahkan orang yang belum tahu bagaimana cara berenang pun mereka dapat mengikuti free diving, dapat melakukan segala kegiatan free diving. Nggak masuk akal buat saya. Nggak masuk. Di elaborate, maksudnya gini loh, mau nyemplung ke kolam, mau nyemplung ke ocean, ke laut, nggak bisa berenang, tapi free diving maksudnya gimana? Kita free diving memakai long fins. Jadi pergerakan long fin itu seperti jalan kaki, natural, seperti yang kita lakukan sehari-hari. Beda dengan teknik berenang yang kita membutuhkan teknik khusus, kaki katak atau tangan seperti itu. Tapi kalau free diving kita hanya finning. Hanya tuh ya? Hanya finning, natural seperti kita jalan kaki. Jadi rata-rata semua murid saya, 80% mereka tidak bisa berenang. Hah? Tidak bisa berenang. Jadi muridnya Nikita 80% ketika ikutan pertama kali nggak bisa berenang gitu? Nggak bisa berenang. Tapi mereka sudah bisa nyaman di dalam air. Jadi mereka bother tentang bodo amat nggak bisa berenang, saya udah bisa nyaman dalam air, saya udah bisa menahan nafas lama, jadi mereka pede. Wow, aman tuh ya, aman ya? Awalnya kita ingin mereka untuk bisa nyaman dulu di dalam air, jadi nggak perlu bisa berenang. Maksudnya kalau misalkan dia nggak punya skill berenang pun, saya nggak pernah mempermasalahin, tapi kalian harus bisa bermain dengan air. Don't be panic with the water. Nggak takut sama air gitu. Karena biasanya yang bikin kita susah untuk menangkap sesuatu ketika kita udah mulai panik dan kita nggak bisa fokus. Jadi mau kita ngomong sampai berbusa juga kalau udah panik nggak akan masuk ke dalam sini. Tapi kalau dia udah mulai relax, udah mulai fokus, bisa dengerin apa yang saya omongin,
semuanya akan jadi mudah. Oke, ini malam hari ini nih benar-benar historical banget buat saya loh. Ah ya. Karena yang saya tahu mermaid itu cuma ada di film kartun. Ternyata saya ketemu mermaid. Iya. Nggak, tapi itu beneran istilah. Maksudnya di free diving, dunia free diving emang ada istilah mermaid itu tadi. Jadi mermaid itu bedanya sama free diving sebenarnya sama-sama bermain di bawah air. Ya. Jadi bedanya kalau mermaid kita pakai fins yang berbentuk seperti ekor ikan. Ya, satu biji gitu Iya, ya. Gini gerakannya gitu ya. seperti dolphin. Dolphin. Nah, kalau free diving biasanya mereka menggunakan bifins, tapi ada juga yang menggunakan monofins. Cuman monofin itu memang memiliki teknik berenang yang berbeda, tingkatannya lebih advance daripada kita menggunakan bifins. Oke. Cewek-cewek yang ikut free dive biasanya mereka pengen jadi mermaid ya cuman pengen foto cantik aja di bawah, pakai kostum mermaid, pakai mermaid fins, terus foto. Sama persis ketika nih kita dulu beli pertama kalinya juga belinya mermaid. Motivasi saya untuk cantik ikut gitu free ya, diving jadi mermaid ya. Oke, nah ini mungkin pertanyaan bodoh nih. Ada nggak cowok yang pengen jadi mermaid? Oh banyak. Hah? Jangan salah, banyak. Banyak. Oh ya? Iya, banyak. Jadi mereka mungkin pengen tahu bagaimana rasanya untuk berenang dengan menggunakan monofins awalnya. Ya. Makanya ada yang namanya fins yang kita sebut monofin. Jadi bentuknya tidak seperti mermaid, tapi bentuknya lebih maskulin. Jadi mereka banyak yang menggunakan monofin. Oh, tadi saking humble-nya nih ya, bilang saya pegang rekor orang Indonesia ya. Tadi belum disebutin, cuman bilang saya pemegang rekor. Jadi saya sekarang memecahkan rekor nasional Indonesia menyelam di kedalaman 60 meter. 60 meter, my goodness. Itu 60 meter tuh berapa gedung tinggi ya, berapa lantai ya? Buset deh. Saya juga nggak tahu kenapa saya ke bawah 60 meter jauh-jauh. Oke, itu setelah berapa lama free diving? Saya awal free diving 2016. Saya memecahkan rekor pertama kali itu 2018. Waktu itu saya memecahkan rekor menyelam di kedalaman 42 meter. Oke. Terus kemudian saya ikut kompetisi lagi, memecahkan rekor saya sendiri. Oh my goodness. Oh, mecahin rekor sendiri. Jadi setelah 2 tahun 42 meter. Habis itu mecahin rekor sendiri 48, 50 sampai akhirnya 60. Wow, luar biasa. Kalau kita ngomong ke general ilmu atau sesuatu yang kita lakukan ya, berarti emang ini sama juga ya, nggak instan ya. Nggak instan, ya. Jadi orang mungkin kalau dari nggak bisa sama sekali free diving sampai dengan bisa basic, mungkin ya bisa cepat gitu ya, karena nggak perlu belajar berenang dulu dan seterusnya. Tapi untuk bisa menguasai dan jadi master, jadi instruktur, ya pastinya butuh waktu. Ini, jadi free diving dia tidak bisa dilakukan secara instan. Kita justru malah lebih aman dan lebih nyaman ketika kita melakukannya secara gradually. Untuk attempt kedalaman pun, misalkan saya sekarang udah bisa kedalaman 20, next nggak bisa saya force diri saya untuk melakukan penyelaman 30, jumpingnya terlalu jauh. Jadi padahal cuma 10 meter loh. Iya, 10 meter itu efeknya besar. Karena 10 meter dia ada tekanan 2 bar. Jadi 1 bar atmosfer tekanan di bawah itu sama dengan 1 bar ketinggian kita kayak lagi di pesawat. Jadi karena air itu sifatnya jauh lebih padat daripada udara, ketika kita menyelam ke dalam, 10 meter pun udah semua dikompres menjadi kecil. Paru-paru kita dikompres menjadi setengah. Apalagi kalau kita menyelam di ke 20 meter, paru-paru kita mungkin bisa sebesar biji buah jeruk gitu. Jadi kalau misalkan kita paksa dari kita baru bisa 10 meter, terus kita paksa langsung 30 meter, organ kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Jadi kita butuh secara gradual. Jadi 10, 12, 14, 15. Makanya free diving mereka butuh waktu untuk mencapai kedalaman seperti itu. Bahkan yang world record pun 131 meter kedalaman dalam satu nafas. 20 tahun mungkin mereka atau 10 tahun. Gitu. Jadi sekali lagi ya, kita lagi cerita tentang free diving. Dan tadi ini kita juga udah bilang warningnya adalah ini adalah olahraga yang berbahaya ya. Makanya ya benar-benar harus didampingin sama instruktur. Dan tadi dibilang bahwa ketika free diving nggak boleh sendirian. Nggak boleh sendirian. Nggak boleh. Nggak boleh sendirian. Oke. Karena pada saat kita free dive kita menahan nafas. Ketika kita push to the limit, kita nggak tahu kapan kita black out. Nah kalau kita udah black out di atas kolam, terus nggak ada yang tahu kita itu black out,
bisa fatal. Oke. Tapi kalau misalkan ada teman kita yang tahu, oh itu blackout, ketika kita dibalikin badan, terus diangkat ke surface, dia langsung immediately sadar. Oke. Jadi sebenarnya blackout pun di free diving itu hal yang biasa. Karena kalau di kompetisi kita pasti sering ngelihat orang yang blackout karena mereka pengen tahan nafas push sampai jauh. Tapi karena safety standarnya kita tahu, jadi selalu ada orang yang untuk mendampingi pada saat dia melakukan free diving. Ketika mereka blackout, pada saat mereka sadar pun diperiksa ke dokter, nggak ada hal yang damage ke organ tubuh mereka. Gitu. Oke. Tadi juga saya melihat presentasi dari sharing dari Mani kita tentang ternyata saya juga baru tahu orang napas itu cuma 21%-nya oksigen. Iya, My udara yang goodness. kita hirup ini cuma 21% oksigen. Bener nggak sih nih? Benar. Saya penasaran habis ini mau ngecek, mau Googling. Google saya langsung. Mungkin kalau di Jakarta karbon dioksidanya lebih tinggi ya karena Oke. polusi. Polusi. Tapi iya yang kita hirup tuh cuma 21% oksigen. Oke. Sisanya 78% nitrogen, Nitrogen. dan 1% gas-gas yang lainnya. Oh wow. Dan kalau kita hembuskan, oksigen akan keluar yang tidak terpakai itu sebanyak 16%. Dan kita menghembuskan hanya 5% karbon dioksida. Oke. Nitrogen yang kita hembuskan tetap 78%. Ya. Jadi cuma numpang lewat. Oke. Ya makanya tadi menarik banget yang ternyata kalau kita ngerasa dadak terbakar segala macam bukan karena oksigennya kurang tapi emang karena Peningkatan karbon dioksida di karbon dalam dioksida tubuh. di dalam. Karena badan kita tidak Ya. terbiasa dengan karbon dioksida yang tinggi dalam Oke. tubuh. Ketika kita tarik nafas, kita buang, karbon dioksida cuma 5%. Ini belajar ini dari mana ini? Ini ilmu free diving juga. Oh, memang ilmu free diving. Jadi kalau orang ngambil Ngambil course, ini akan dikasih tahu ya Nah, semuanya mereka ya. akan tahu tentang apa itu udara, bagaimana cara menahan nafas, teknik pernafasan, perlengkapan free diving, apa yang terjadi dalam tubuh pada saat kita menahan nafas. Pokoknya semua yang terjadi pada kita jelasin. Oke. Kenapa kepikiran untuk bikin sekarang punya sekolah free diving ya? Iya. Apa namanya tadi? Free Diving Society. Free Diving Society. Iya. Bisa tinggal di Google aja dapat ya itu Iya. ya. Nah itu kenapa berpikiran bukankah ini ya udah ini jadi hobi aja nih, jadi asik-asikan sendiri aja gitu. Kenapa pengen ngajakin banyak orang untuk lebih tahu, lebih kenal dan melakukan free diving sports ini? Dulu free diving itu pada saat saya mulai jarang. Dan free diving sendirian kan nggak boleh. Jadi saya pengen share ke teman-teman. Ajakin orang-orang lain karena kalau nyelam sendirian nggak boleh. Iya. Jadi ya udah. Ajakin aja teman-teman yang lain. As simple as that ya. Simple as that. Oke, udah berapa lama free diving society ini? Saya jadi instruktur 2018 sampai sekarang. Alright, Nikita, thank you so much udah berbagi My pleasure. sebuah sports yang mungkin nggak pernah diangkat di mana-mana kayaknya gitu ya. Yet kita malam hari ini ketemu seorang mermaid, asli mermaid, bukan kartun. Dan saya cuma bisa ucapin semoga sukses terus ya free diving Terima kasih. society-nya ya. Terima kasih. Saya percaya the power of pictures, kekuatan sebuah gambar itu bisa merubah seseorang bahkan di saat dimana statistik begitu banyak, saya masih percaya bahwa ini bisa menyelamatkan pernikahan juga. Kita masih di Unlock with me, Billy Boon, dan saya mau ingetin sekali lagi setelah program ini langsung nanti ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian cari postingan episode pada malam hari ini, kemudian tulis di kolom komentarnya ya, apa aja yang kalian dapetin selengkap-lengkapnya dari narasumber yang barusan ada di sini, dan kemudian narasumber yang akan saya panggil sebentar lagi, oke? Nanti bisa menangin 2 buah kacamata persembahan dari Optic Says dan juga 2 buah buku saya. Buku yang on top updated dan juga buku Why. Alright, so without any further ado, please welcome Mas Ivan. Woohoo! Thank you Mas Willy. Halo semua, semoga semua dalam keadaan baik dimanapun saja kita berada. Terima kasih sekali lagi udah mengundang saya di sini Mas. Thank you. Kita lepas masker dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ivan Mario. Saya adalah seorang profesional fotografer. Kebetulan banyak di industri wedding photography. Saya sudah menikah, punya dua orang putri dan 1 orang istri. Dan saya sudah menjalani fotografi ini sudah 16 tahun. Tapi hari ini saya mau cerita tentang kekuatan sebuah gambar. Saya akan mulai dengan pertanyaan,
dengan kenapa gitu ya. Karena saya sering banget ditanya sama teman-teman semua, kenapa sih mau jadi fotografer gitu ya dari dulu. Karena fotografer itu identik banget dengan kata hobi, pekerja paruh waktu gitu ya. Jadi kenapa sih mau jadi fotografer full time gitu selama 16 tahun ini gitu. Saya sendiri di industri ini kebetulan di wedding fotografi. Jadi saya punya pertanyaan buat teman-teman semua. Tahu gak sih ada berapa banyak pernikahan yang terjadi dalam 1 tahun di Indonesia? Mungkin saya kasih waktu sebentar buat kayak tebak-tebakan. Kira-kira ada berapa pernikahan dalam 1 tahun di Indonesia? Jawabannya adalah dalam 1 tahun menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ada sekitar 2 juta 1 tahunnya pasangan yang menikah gitu ya. Jadi cukup banyak. Ada sekitar 3.000 fotografer yang terdaftar di daerah Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Jakarta, bahkan mungkin angkanya akan sedikit lebih banyak karena ada dari kota-kota yang lainnya. Tapi kalau kita berhitung secara cepat, sebenarnya angka 2 juta dibagi dengan fotografernya 3.000, itu angkanya tuh sekitar dapatnya 666 gitu. Angkanya saya juga ngerti kenapa angkanya 666, tapi kurang lebih bisa melebihi hari dalam 1 tahun, 356 hari dalam 1 tahun ya. Jadi porsinya masih sangat banyak. Jadi ya saya bisa bilang bahwa kalau ditanya kenapa jadi fotografer ya ini adalah peluang yang baik gitu karena porsinya masih sangat banyak gitu ya. Nah tapi ya nggak lain dan nggak bukan waktu kita mengerjakan ini ya pasti semua tujuannya adalah karena mendapatkan uang untuk menghasilkan uang gitu. Tapi setelah saya menjalankan ini selama 15 tahun, 16 tahun, saya mulai bertanya sama diri saya sendiri, kenapa sih saya masih mau melakukan ini gitu. Sedangkan kalau di sebuah wedding industry, kita tuh rata-rata bekerja kurang lebih sekitar 16 sampai 18 jam. Jadi itu udah sebenarnya kayak 2 shift orang kerja ya gitu ya. Bahkan saya pernah bekerja, saya pernah hitung 22 setengah jam dalam 1 hari, itu dari bangun, siap-siap, terus pergi kerja, foto 1 harian, balik lagi, backup file. Butuh alasan yang lebih daripada cuma sekedar uang untuk melakukan ini semua gitu. From time to time, dari waktu ke waktu saya selalu cari tahu kenapa saya masih harus dan mau melakukan ini gitu. Nah, saya menemukan bahwa dalam hal yang kita lakukan sehari-hari itu nggak cuma sekedar uang saja, tapi ada hal yang namanya arti dan nilai dan dampak gitu ya. Jadi saya harus cari yang namanya the strong why, kenapanya gitu. Kenapanya saya masih mau melakukan ini gitu. Saya mau menyambungkan dengan data yang tadi saya sempat kasih lihat juga bahwa ada pernikahan 2 juta dalam 1 tahun. Saya mau keluarin data dengan perceraian yang terjadi di Indonesia itu rata-rata mencapai 1/4 dari jumlah pernikahan yang ada. Wow, berarti kalau angkanya 2 juta, berarti ada sekitar 500.000 pasang yang bercerai. Bahkan beberapa statistik yang saya cek, ada yang bilang bahwa during to this pandemic, waktu lagi pandemik ini malah angkanya menaik gitu ya. Jadi this is it, ini adalah suatu hal yang jadi kayak apa ya, tantangan tersendiri buat setiap fotografer pernikahan. Fokus yang awalnya tadinya mau mendapatkan uang, mulai berubah jadi mendapatkan nilai dan arti gitu. Maksudnya apa sih? Makanya mungkin teman-teman kalau misalnya pergi ke rumah orang tua gitu ya, atau ke rumah paman, atau ke rumah saudara, terus mereka keluarin 1 buah foto gitu ya, mereka bisa cerita banyak banget cuman gara-gara 1 buah foto kecil gitu ya. Cerita tentang waktu dulu kecilnya gimana, bandel, suka isengin orang, naik pohon jatuh, itu aja udah bisa terjadi sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi segitu powernya 1 buah hasil karya yang namanya foto gitu ya. So, memberikan nilai dalam kehidupan seseorang mampu mendatangkan kebahagiaan yang tak ternilai. Saya mau sharing 1 hal. Saya sudah menikah 11 tahun bersama dengan istri saya. Ini adalah foto pre-wedding saya sendiri, berarti 12 tahun yang lalu. Waktu itu kita beberapa tahun yang lalu berantem lumayan hebat, ya layaknya normalnya pasangan suami istri berantem. Kita teriak-teriakan di kamar gitu ya. Kita marah-marah, teriak-teriakan nggak puas, rasanya pengen pukul sesuatu, asal jangan pukul istri, pengen pukul sesuatu, pengen banting sesuatu, tapi karena daripada itu terjadi, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kamar, duduk di living room, duduk di ruang keluarga. Waktu saya duduk di sana, hati panas, saya tahu di dalam juga panas. Saat saya lihat foto pre-wedding saya, tiba-tiba aja kayak ada memori yang keluar kayak dari foto, karena kan waktu itu pikiran lagi panas, jadi saya cuma ngelihat juga dengan pandangan kosong, tapi dengan tiba-tiba saja kayak itu keluar semua tentang memori-memori gimana janji pernikahan saya,
kenapa saya pilih dia jadi pacar saya dulu, gimana waktu saya mengejar dia gitu ya, gimana waktu kita punya anak pertama, dan itu keluar semua popping up directly, nggak berbentuk gambar, tapi itu just cuman berbentuk kayak feeling aja dan perasaan. Yang akhirnya saya memutuskan kayak saya merasa jadi kayak apa yang terjadi saat itu jadi nggak worth it, jadi nggak sesuai dengan apa yang sudah kita lalui selama kita menikah gitu. Jadi akhirnya saya kembali ke kamar. Yang saya lakukan adalah saya meminta maaf, ya tentunya nggak dimaafin secepat itu. Tapi akhirnya berujung dengan keadaan yang jauh lebih baik gitu. Nah, saya percaya the power of pictures, kekuatan sebuah gambar itu bisa merubah seseorang, bahkan di saat dimana statistik begitu banyak, saya masih percaya bahwa ini bisa menyelamatkan pernikahan juga. Jadi ada banyak orang bilang, Elvis Presley bilang values as like fingerprint, nilai itu kayak sidik jari. Setiap orang nggak akan ada yang sama, tapi itu kita taruh sesuatu nilai dan arti dalam kehidupan seseorang, itu akan tinggal di situ for so many times gitu. So terima kasih, saya Ivan Mario. Sekarang Mas Ivan nih sekali foto nih, wah ratusan juta gitu kan. Aduh, amin. Miliaran gitu kalau perlu Miliaran, gitu ya. amin. Kalau perlu ya. Tapi dulu kalau boleh cerita nih Ya. flashback ke 16 tahun yang lalu. Ya. Dulu pertama kali ngecas si Ya. couple ini berapa duit? Van, thank you so much. Thank you so much. Sama-sama, Udah sama-sama. mau kesini cerita dan sampai belum pernah loh di panggung Unlock ada narsum yang cerita berantem sama istri. Masa? Nggak ada. Ini pertama kali, ini legit ya. Oke. Belum pernah. Kayaknya di semua program Metro TV juga kayaknya nggak ada deh yang ceritain. Oke. Saya berantem begini-begini gitu. Tapi, acungin jempol. Karena memang itu kenyataannya ya. Ya, it's Itu real lah. kenyataannya. It's real ya. It's real life gitu. Ya, it's real life ya. Dan itu ya diceritain oleh Ivan karena memang itu your strong why setelah berapa 16 tahun jadi fotografer wedding. Jadi emang dari awal emang fotografer Dari wedding. awal emang jadi fotografer wedding. Oke. Iya. Oke. Nah, itu jadi itu ya yang menjadi apa kekuatan terus menggeluti ini ya. Di Iya. luar duitnya juga pasti tajir melintir nih. Amin. Nggak beda jauh. Tapi ya karena itu, kenapa tadi diceritain kan soalnya emang jam kerjanya juga lumayan panjang. Ya. Gitu. Capek ya. Lumayan. Melelahkan ya? Iya, dan kita ini kan industri life cycle ya. Jadi umurnya juga fotografernya menua, tapi yang menikah makin muda gitu. Iya, Jadi iya, ya kita betul. harus menemukan benar-benar kayak sebenarnya apa sih di balik ini? Kenapa kita harus melakukan ini gitu? Nggak cuman sekedar kayak cari uangnya aja. Iya. Jadi sepanjang perjalanan 16 tahun ini pernah nggak ngerasa bosen? Mungkin pada saat sebelum ketemu nilai dan arti mungkin Iya, pernah ngerasa iya. bosen. Pasti ada gitu. Pasti ada lah kalau rasa bosen gitu. Oke. Terus Iya. tapi menyiasatinya supaya akhirnya nggak bosen dan terus melangkah. Oke, refreshing is one of it. Jadi kalau istirahat itu adalah bagian dari kayak tanggung jawab kita sebenarnya sama klien juga. Oke. Jadi untuk kita bisa istirahat. Soalnya kan kalau kita udah kerja itu kan kayak karena kita pekerja jasa, kita kan do service ya. Iya. Jadi kayak ibarat gelas itu udah kosong gitu, udah dihabisin semua. Oke. Nah, kadang-kadang kita butuh waktu untuk sendiri, untuk refreshing, main sama anak-anak, istri, atau hobi, me time gitu. Supaya ya kita bisa ngisi lagi kembali juga kita punya kehidupan gitu. Kenapa dari awal memilih fotografer wedding? Padahal fotografer kan banyak men. Ada Iya. yang ada apa aja sih? Misalnya pemandangan lah Iya, gitu ya. iya. Terus mungkin model, Iya. mungkin fotografer produk. Iya. Gitu. Terus waktu itu pernah ada teman juga yang di panggung Unlock fotografer untuk event dan Iya. musisi. Gitu. Musisi, iya. Nah, kenapa wedding dari awal? Karena mungkin pada dasarnya gue juga, saya seorangnya juga suka berinteraksi gitu. Jadi Oke. suka banget berinteraksi dengan orang gitu ya. Jadi awalnya waktu pertama kali mulai pegang kamera, cobainnya foto produk.
Nah, cuman jadi bosen karena produk kan nggak bisa ketawa sama kita ya, nggak bisa ngomong. Nggak bisa diajak ngomong, Nggak bisa diajak ngomong. Jadi abis itu sempat ikut kebetulan karena keluarga saya juga suka fotografi dan beberapa ada usaha di percetakan. Nah, jadi saya sempat cobain fotoin waktu itu orang-orang gitu. Terus saya mulai ngerasa tertarik karena waktu lagi kerja kita juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita fotoin gitu. Nah, itu menarik gitu buat saya. Pengen ngegali dari fotografer weddingnya juga nih ya. Iya, iya. Karena kan jadi fotografer wedding ya tadi bilang harus bisa bikin orang yang diajak fotonya, apalagi nih groom dan brides gitu ya lagi mau married, harus merasa nyaman. Betul. Ya kan? Terus kemudian banyak kreatifnya tuh. Apakah propsnya lah, mungkin lokasi syutingnya segala macam. Iya. Bagaimana seorang fotografer wedding, Mas Ivan bisa terus inovatif, kreatif, gimana? Iya, persiapan sih kuncinya ya. Jadi untuk kita baca rundown-nya, mengenal apa yang akan terjadi hari itu penting menurut saya. Jadi preparation is everything lah gitu. Jadi baca rundown-nya, besok ada kejadian apa aja. Nah baru kita siasatin dengan kayak kira-kira kita ngebumbuinnya gimana nih gitu, datangnya bawa apa. Dengan nanya kayak tema color pernikahannya apa, warnanya, bajunya kurang lebih bisa kasih lihat contohnya atau enggak, undangannya seperti apa. Itu akan membuat kita juga bisa persiapkan sesuatu dari rumah gitu. Tapi yang nggak kalah penting sebenarnya mood. Karena untuk kerja dengan jangka waktu yang lumayan panjang, kitanya ya paling harus dipersiapkan itu moodnya dulu. Kalau moodnya udah nggak enak, ya semuanya bisa satu harian itu jadi nggak enak kan gitu ya. Bener. Seberapa penting untuk kenal sama si merekanya ini? Sangat penting karena saya di fotografi wedding tuh menurut saya keberhasilannya itu tuh nggak cuman 100% dari kehebatan fotografernya. Menurut saya dalam sebuah pernikahan, fotografi pernikahan itu 50%-nya ada bagian sebenarnya hubungan kita dengan si couple-nya juga, dengan pasangannya, karena mengenal mereka seperti apa itu akan jadi cerita tersendiri untuk kita bisa melakukan hasil karya gitu. Kalau sekarang pemirsa yang ada di rumah nih ya, yang di Zoom juga nih, ketika bilang yang wah menarik juga ya, Mas Ivan sebenarnya saya dari dulu hobinya fotografi, gitu kan, dan saya dari dulu memang udah kepikiran sih pengen jadi fotografer wedding, tapi let's say saya belum pede, gitu kan. Apa aja yang harus disiapin untuk mereka-mereka yang memang mungkin udah punya bakat di fotografi gitu ya, dan pengen mencoba menjadi fotografer wedding? Boleh dong, kan tadi boleh, tuh 2 juta baru 3.000-an orang. Betul, ya kan, betul. Berarti nggak apa-apa lah terima beberapa kompetitor baru, nggak apa-apa lah ya. Apa-apa. Nah, mereka harus nyiapin apa untuk bisa jadi seperti seorang Mas Ivan? Oke, buat saya persiapan itu selalu balik dari apa yang kita punya aja. Karena kalau saya bilang kayak persiapan untuk bikin hasil yang bagus adalah kamera yang mahal, jas yang luar biasa keren, klien-klien yang bisa membayar kita dengan harga yang tinggi, itu kan nggak fair gitu. Tapi saya selalu kalau kemana-mana saya bilang kita bisa mulai dengan apa yang kita punya. Kalau belum punya kamera, mau coba, toh ada penyewaan kamera gitu. Kita bisa coba dengan harga yang mungkin relevan, masih lebih murah daripada sekedar beli gitu. Jadi sebenarnya banyak asal niatnya ada gitu, mau gitu dikerjainnya dan dicoba. Nah yang paling penting itu kan nggak cuma sekedar mau, tapi gimana cara kita ngelangkah kan gitu. Kalau kita udah bisa ngelangkah, pasti ada hal yang kita lakuin dan ada komitmen di sana gitu. Itu sih. Jadi berarti niatnya dan kemudian ya udah ambil dong. Ambil aja, langkah pertama coba aja gitu ya. dulu gitu. Berarti kalau ada misalnya di luar sana yang bilang, wah saya pengen nih, tapi saya nggak ada duit gitu. Saya belum mampu untuk beli kamera. Ternyata sewa juga bisa ya. Kalau emang balik lagi, kalau niatnya ada, jalannya pasti ada. Jalannya pasti ada. Betul. Terus kemudian kalau kendala-kendalanya deh, dari tadi kita ngomongin yang kayaknya asik-asiknya gitu ya. Iya. Kendalanya, selain tadi Mas Ivan udah bilang bahwa pernah sekali waktu kerja sampai 22,5 jam. Betul. Around the clock lah itu ya, udah kacau. Iya. Besokannya KO. Nah, gini, yang saya nggak pengen adalah kita cerita di sini enak semua. Iya. Kemudian semuanya ribuan langsung otomatis jadi terinspirasi dan jadi fotografer wedding. Kemudian yang wah waktu itu Mas Ivan nggak cerita, ternyata nggak enaknya tuh ini. Nah, dari pengalaman apa aja nggak enak? Sebenarnya yang paling nggak enak itu justru waktu kita mempersiapkan diri sih menurut saya. Karena dibutuhin kedisiplinan yang benar untuk bisa bekerja segitu panjangnya. Gitu kayak tadi saya sempat bilang moodnya juga harus benar gitu. Mood itu maksud saya bukan cuma sekedar mood diri sendiri.
Saya pernah kejadian ya itu, kalau saya boleh cerita lagi soal istri, saya pernah kerja lagi berantem sama istri, itu rasanya nggak enak. Satu hari itu rasanya kayak ironis kan, kayak kita lagi fotoin seseorang yang lagi menikah penuh dengan cinta, di saat yang sama kita di rumah lu lagi begini. Nah itunya yang menurut saya, dan itu harus dikerjakan secara terpisah. Di luar kita harus kerjain profesional tuh ya. Betul. Nah itu yang dibilang orang benar-benar lu doing profesional gitu kan ya. Misalnya kita sibuk fotoin setiap Sabtu Minggu, which is itu sebenarnya jadwal kita main sama keluarga. Kita berarti harus siasatin gimana caranya kita juga tetap punya waktu sama keluarga kita, sama istri kita, sama anak-anak gitu, supaya balance terjadi. Nah di situ menurut saya persiapan-persiapan yang kayak gini yang menurut saya juga, ya kalau saya boleh cerita, itu yang lebih nggak mudah ketimbang kalau ngomongin secara skill, teknik, itu semua bisa dipelajarin. Berarti mindset sama mental yang harus disiapin ya untuk bisa sukses menjadi seorang fotografer ini. Banget ya. Even sampai hari ini pun ya saya juga harus tetap belajar gitu, karena kan situasinya berubah, challenge-nya juga berubah, keadaan di sekitar juga berubah, jadi hal-hal juga berubah gitu. Oke. Nah kalau yang saya tahu kan sekarang Mas Ivan nih sekali foto nih ratusan juta gitu kan. Aduh amin. Miliaran gitu kalau perlu gitu ya. Kalau perlu ya. Tapi dulu kalau boleh cerita nih flashback ke 16 tahun yang lalu. Ya. Dulu pertama kali ngecas si couple ini berapa duit? Yang paling murah deh kalau enggak? Yang paling murah ya gratis. Karena waktu pertama kali. Dong. Iya, tapi kan karena gini, saya kan waktu itu ada pekerjaan lain. Waktu pas kita mau coba, kalau kita boleh flashback pas pertama kali mau coba, kadang-kadang ya itu adalah harga yang emang harus kita bayar. Investasi ya? Investasi lah. Portfolio gitu ya? Iya kan, kalau kita ngomongin startup sekarang juga kan orang sering bilang, ya kita tahu gitu. Tapi ya itu sama, investasi, portfolio gitu. Jadi kayak dulu saya sering kayak ada teman-teman saya yang mau nikah, boleh gak gue jadi fotografernya gitu. Dia bilang, oh tapi kita udah punya fotografer. Oh ya nggak apa-apa, boleh. Kalau ditolak ya udah, kalau dia kasih ya kita kerjain. Nah dari situ justru adalah the good marketing, kayak ternyata dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, the power of friendship marketing ya. Kalau kita boleh bilang, ya itu yang membuat akhirnya pelan-pelan kita bisa punya klien sendiri gitu. Oke. Ya. Mas Ivan, thank you so much. Sukses terus ke depannya. Amin. Terus fotoin mereka-mereka yang lagi merayakan kebahagiaannya, gitu ya. That's it perbincangan saya dengan Mas Ivan. Langsung ke Instagram saya @billybunyot, kemudian cari postingan episode pada malam hari ini, kemudian tulis di kolom komentar. Dapetin 2 buah kacamata dari Optic Says dan juga 2 buah buku saya ini. Oke? So, episode ini juga dan episode yang dulu-dulu bisa ditonton di YouTube-nya Metro TV dan juga di billybun.com. Alright? So until next month, be inspired. I'll see you on top. Free diving sendirian kan nggak boleh. Jadi saya pengen share ke teman-teman. Ajakin orang-orang lain, karena kalau nyelam sendirian nggak boleh. Jadi ya udah. Ajakin aja teman-teman yang lain. Simple as that ya. Simple as that. Saya pernah kejadian ya itu, kalau saya boleh cerita lagi soal istri, saya pernah kerja lagi berantem sama istri, itu rasanya nggak enak. Satu hari itu rasanya kayak ironis kan. Metro TV